Nih Mas, sawetara suwe adewe urip bebarengan nganti kebak ing bebungahan. Mbok arep adewe bendina uripe mung slobo sawah. Tapi nek didarani wong loro ngene iki rasane blas ora sayah. Ah, Kang Mas ki iso wae. Iso wae saben dina makani aku nganggo gombalan-gombalan kuno kaya ngono kuwi. Lho, senajan kuwi mung gombalan kuno, kuwi iki wujud tresnaku karo kowe. Wujud cintaku padamu. Wujud tresno apa? Nek pancene tresno, nek pancene cinta iki mbok ya aku dijak dolan-dolan. Sak suwene urip ing Kalurahan Sendang Agung kene, dijak dolan sepisan wae ora nate. Lah ya mbok ayo. Sendang Agung kuwi berbasis UMKM ki usahane ki akeh, ana werna-werna. Contone ana kulineran. Bar kuwi engko ana kerajinan barang. Lah mbok nek dhewe iki dolan sisan ro marani UMKM kuwi piye? Oh iya ya Mas yo. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Tegese ya usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun kelompok dalam hal pengembangan kewirausahaan. Gunane warna-warna, iso kanggo buka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, sampai menjaga roda perekonomian. Nek contohnya ya kaya sing tok sebutke mau Mas. Nek ing Kalurahan Sendang Agung kene, saka wong dodolan, jajanan kulineran, tekan kerajinan. Wes, pokoke kabeh pepaan. Tak kira ki UMKM ki usaha mencintai kecantikan dan manisnya wajahmu Kang Mas ki kumat ning gombal meneh. Wes ayo gek ndang mangkat wae jelajah Sendang Agung. UMKM-an sinambi dolan-dolan berduaan. Cocok, saiki ayo. Wis yo, ayo Mas. Kang Mas katanya mau ngajak lihat UMKM kok malah diajak ke tempat serem kayak gini sih? Tempat serem gimana? Ini tuh monumen Akademi Polisi. Walah, tak kira apa ya? Jangan lagi. Iya. Revolusi kemerdekaan menyisakan banyak jejak dan kisah di Yogyakarta. Bukan hal aneh jika di penjuru Yogyakarta masih bisa ditemukan situs, jejak, dan peninggalan sejarah yang memuat beragam kisah. Salah satu tempat yang menyimpan kenangan sejarah itu adalah di Dusun Nanggulan, Kalurahan Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman ini. Kang Mas, kamu tahu sejarahnya tempat ini, po? Ya tahu toh. Dulu tempat ini itu menjadi tempat pendidikan atau situs pendidikan Akademi Polisi pada saat kemerdekaan pada kelas 2 tahun 1948. Terus hubungannya kamu ngajak aku ke sini tuh apa? Jadi gini,
Gimana? Aku tuh sebenarnya pengen jadi polisi. Ora jadi petani ngene iki. Jadi yo nak umpama aku ki ning urip ning biyen, aku pengen jadi polisi. Alah, ngakali. Wah, sekarang kan kita udah lihat nih monumen Akademi Polisi ini. Sekarang kita mau lihat kuliner dan kerajinan UMKM. Wis, ayo. Oke, gas. Gas. Yuk, gas. Beginilah suasana pasar Tiban yang berlangsung setiap sore hari di depan kantor Kelurahan Sendang Agung. Mereka adalah pelaku UMKM yang menjual aneka produk olahannya. Banyak makanan tradisional loh. Makanya kalau mau cari makanan tradisional, datang saja ke sini tiap hari mulai pukul 15.00 sampai dengan 20.00. Wah, banyak banget ya makanan di sini. Iya dong, kebanyakan yang dijual adalah makanan tradisional alias jadul. Rasanya juga enak-enak dan murah-murah lagi. Makanya, kalau mau cari makanan tradisional di Sendang Agung, datang aja ke sini. Lokasinya depan kelurahan persis kok. Berarti sebagai ketua desa Prener juga jualan kue putu kayak gini toh? Iya dong, masa ketuanya diem aja, kan beri contoh. Nah Bu, saya mau tanya, untuk para pelaku UMKM di Sendang Agung ini, jumlahnya itu kira-kira ada berapa Bu? Kira-kira itu sekitar apa ya, 310 ada, lebih bahkan. Karena itu data tahun kemarin. Untuk akses tahun ini kita belum selesai. Dan untuk dari legalitas kayak NIB, kemudian halal kayak gitu gimana Bu? Kalau di UMKM di Sendang Agung ini? Mengenai legalitas produk dari UMKM kami ya, di Sendang Agung ini, yang sudah mempunyai NIB itu sekitar 210 ada. Ya. Terus halalnya, kalau itu kan yang kaitannya dengan kuliner, Ya. itu sekitar 90-an. Kalau PIRT ya, kalau per dusun itu ada 75 ada. Oh ya udah banyak ya Bu ya di bahkan UMKM sini. ada juga yang sudah mempunyai hak paten. Walaupun begitu banyak, karena kan kalau hak paten dulu tuh kita bayar. Untuk para pedagang UMKM di sini itu gimana ya Bu? Bayar atau gimana Bu kalau mau dagang di sini? Oh iya, untuk teman-teman UMKM yang pedagang di sini itu sama pemerintah kelurahan nggak dipungut biaya. Kita diperbolehkan jualan. Karena kalau perekonomian Sendang Agung meningkat, otomatis kan kesejahteraan warga juga meningkat. Iya. Jadi pemerintah kelurahan itu sangat support dan tidak memungut biaya apapun. Nih Mas, kamu tahu nggak kalau UMKM di Sendang Agung ini ada yang memasarkan secara offline, ada juga yang menggunakan platform digital secara online juga loh. Di era digital seperti sekarang ini, UMKM harusnya juga jangan ketinggalan. Jualan online oke, jualan offline juga oke. Termasuk memanfaatkan Sibakul dan Market Hub, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kalau wingko kayak gini tuh ada varian rasanya enggak sih Bu? Ya sebenarnya ada yang nangka, ada rasa coklat, ada durian. Tapi karena kita kan untuk rasa itu langsung dari buah, nggak pakai esen. Kita campurkan gitu toh. Jadi kalau pakai rasa itu malah lebih gimana ya, kurang tahan lama. Jadi nanti pas membuatnya itu kalau pakai
durian misalnya, duriannya kita campur kan untuk kelapa udah mateng, duriannya kadang malah belum mateng, jadi malah kurang tahan lama gitu. Untuk Jadi, tahanan lamanya itu sampai berapa hari? ini 5 hari. Sampai 5 hari. Kalau dari kita ini 5 hari, tapi kalau kebanyakan konsumen itu bilang, wah seminggu nggak apa-apa kok Bu, masih enak. Caranya, tapi kita membatasi cuma 5 hari aja. 5 hari aja. Terus biasanya pemasarannya kemana aja, Bu? Ya kalau awalnya dulu kita titip jual Mbak dari pas ngeritis dulu, Ya. tapi kalau sekarang kita sudah konsumen yang datang ke sini. Iya. Kalau mau beli online gitu bisa nggak? Bisa, nah justru kebanyakan kan mereka pada WA dulu. Oh. Ya, soalnya kalau nggak WA kadang kesini udah habis gitu. Oh, dari packagingnya ini kan bagus toh Bu. Ini packagingnya itu dulu ada pelatihan atau gimana Ibu? Atau otodidak sendiri atau? Pas waktu PIRT kan juga Diajarin gitu. cara Ya. packing, labelnya gimana, untuk buatnya juga gitu. Jadi kita ini kan Ini untuk dari perizinan juga berarti udah ada gitu atau gimana Ibu? sudah Untuk perizinannya dari mana aja Bu? izinnya kita dulu awal pakai PIRT ya. Iya. Nah itu tahun pertama itu 2012 kita pakai PIRT. Sebelumnya Iya. memang sudah produksi tapi Iya. kan PIRT terbit tahun 2012. Kemudian perpanjangan 2017. Untuk dari tenaganya ini emang ambilnya itu dari sekitar sini atau gimana Ibu? Oh kalau tenaga di sekitar aja. Pak, ngapain ya Pak? Kok kayak kuda-kudaan Iya, ini buat mie. buat mie? Iya, Itu masih manual banget ya Pak, nggak pakai mesin ya Pak? iya, nggak pakai. Kalau pakai mesin itu rasanya beda. Rasanya beda ya? Ya nggak enak. Nggak enak? Iya, Oh. kenyalnya kurang. Tapi nggak capek Pak setiap hari juga gitu? Kayak kuda, main kuda-kudaan gitu? Oh, udah biasa ini. Oh, udah biasa. Iya. Bakmi ini penjualannya kemana aja sih, Bu? Di pasar. Oh, di pasar. Terus ini ada mereknya nggak? Ada Ada. Namanya apa, Bu? bakmi Mbak Ruth. Bakmi Mbak Ruth. Iya, Itu penjualannya hanya offline aja atau online juga, Bu? online. Online. Udah apa, Bu? WA gitu? Iya, lewat WA. Oh iya. Terus kalau boleh tahu istimewanya bakmi Mbak Ruth itu apa sih? Rasanya lebih kenyal, lebih gurih, Ya, original. kalau gitu boleh ya Bu, habis ini saya mau coba Boleh. kekenyalannya Boleh. bakmi Mbak Ruth ini. Iya. Usaha mikro kecil dan menengah berperan penting dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan bersaing dan pemasaran produk menjadi salah satu ujung tombak bagi pelaku usaha agar eksis dan berdaya saing. Makanya nih Mas, kita kalau melakukan sesuatu usaha jangan cepat menyerah meski menggunakan alat manual seperti Bapak dan Ibu Rubianti tadi. Setuju Kang Mas, usaha mikro kecil dan menengah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan bersaing dan pemasaran produk menjadi salah satu ujung tombak agar pelaku usaha dapat eksis dan berdaya saing. Aku udah lumayan capek nih. Bagaimana kalau kita bersantai sejenak di pinggir jembatan Kaliprogo? Oke, ayo. Yuk.
Bagi masyarakat yang berkunjung ke Sendang Agung, jangan lewatkan singgah di Resto Unagi dan Udang Alam Kreo yang letaknya di atas seberang jembatan Sungai Progo menuju Kulon Progo. Kita dapat menikmati pesona pemandangan yang aduhai di atas Kali Progo. Suara gemericik air yang mengalir, di bawah rimbunnya pepohonan dan semilirnya angin, menambah hangatnya suasana. Kang Mas, aku mau diajak kemana lagi nih sekarang? Dari tadi kan kita sudah mengunjungi UMKM di bidang kuliner. Ya, Sekarang kita mau ke Pak Gede yang ada di Brajan. Itu adalah sentral pengrajin bambu yang karyanya itu menarik-menarik. yaudah yuk kita ke sana. Ayo. Yuk. Nah nih Mas, sekarang kita udah di kerajinan bambu Pak Gede. Dan sekarang saya mau bertanya untuk Pak Gede, untuk dari produknya itu ada apa saja Pak? Produk yang kami bikin ini ada tempat buah, contohnya seperti ini. Tempat buah. Nah, tempat buah ini kita bikin dengan model seperti ini karena ada beberapa macam tempat buah. Ada tempat buah yang lipat, itu. Terus ada juga lampion. Nah, lampion juga ada di situ, ada di atas ada lampion. Kemudian untuk home decor itu kayak tempat foto, untuk cermin, itu produk-produk yang kami bikin di Pring Gede ini. Terus bahan bakunya itu ambil dari luar atau gimana Pak itu? Untuk bahan baku kita ngambil dari Kulon Progo, tepatnya di daerah Kalibawang. Karena di Brajan ini sebagai sentra bambu, tapi anehnya bambunya tidak ada. Jadi kita terpaksa harus ngambil ataupun beli dari Kulon Progo. Nah itu jenis bambunya itu bambu apa ya Pak? Nah, untuk bambu yang kita pakai, ini kalau untuk bikin anyaman, ini bambunya bambu tali. Atau bambu apus kalau Jawanya. Oh iya Pak, kan kebetulan Pak Gede ini kan juga ikut UMKM dari Sendang Agung kan? Betul. Itu kan dari di bawah naungan Dinas Koperasi juga. Itu apakah ada pelatihan atau sebelumnya atau apa gitu kan Pak? Banyak untuk pelatihan yang diadakan oleh Kelurahan Sendang Agung di bawah Dinas Koperasi, itu kita sering diajak untuk pameran potensi di Kabupaten Sleman. Ada di Kelurahan itu ada Bonagung Expo. Kemudian kami juga dapat bantuan dari melalui Dinas Koperasi dari provinsi itu mengenai hak merek. Jadi ada merek. Kami sudah punya merek Pring Gede, itu singkatannya dari PG, itu dari Dinas Koperasi Provinsi. Itu yang kami dapat hak merek itu. Berarti ini Bapak itu ada tenaga kerjanya nggih? Untuk tenaga kerja memang kami subkan ke warga masyarakat. Oh, berarti sekitar sini gitu ya? Jadi orang satu kampung ini tak bikin kerajinan, jadi kita tidak punya tenaga harian. Paling kalau punya tenaga harian ya 1 atau 2 untuk packaging ataupun untuk finishing. Tapi kalau untuk produksi memang kita fullnya ke masyarakat, dikerjakan di rumah masing-masing.
Coba tebak nih Mas, sendal ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari apa sih? Terus kok ini ada mereknya tuh? Ini tuh terbuat dari janggal jagung. Dan ini mereknya itu GWP Craft. Untuk kepanjangannya itu Giyowari Putra Craft. Oh iya, kok bagus banget sih. Bagus lah. Emang beneran ini dari jagung? Kalau kamu nggak percaya, mending kita tanya langsung ke Bapak Indri. Gimana? Oke. Oke, ayo. Nah nih Mas, kita udah bertemu dengan Bapak Indri. Ini yang pemilik usaha Janggal Jagung ini. Kamu kalau mau bertanya-tanya, boleh. Apa betul Pak ini dari janggal jagung? Iya betul, ini dari janggal jagung semua ini. Oh, kenapa harus janggal jagung? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Karena ini kan dari sampah kita olah biar menjadi sesuatu yang bisa bernilai tinggi dan ekonomis bagi masyarakat. Itu Bapak sendiri bisa menekuni ini dari kapan Pak? Tahun 2016 kita mulai. Itu otodidak atau udah warisan? Kita otodidak, kita kerjasama dengan teman, ada anak dari isi juga yang bantu kita untuk membuat produk-produk. Terus untuk dari tenaga kerjanya itu emang ambil dari sini atau gimana? Dulu sebelum Covid kita ambil tetangga sekitar rumah juga ada anak difabel juga lulusan SLB kita rekrut. Oke Pak, untuk dari pemasarannya gimana Pak? Kita saat ini masih di Galeri Bandara Nia, Yogyakarta di Kulon Progo. Hasil dari kurasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Seumpama mau beli itu bisa online kah atau offline gitu Pak? Bisa, secara online kita ada di Shopee, Tokopedia. Produk kita juga ada di Dekranasda Sleman, juga di Semesko Kemenkop Jakarta. Sekarang kita berada di Balai Budaya Kalurahan Sendang yang berlokasi di Kreo, Kalurahan Sendang. Balai Budaya ini dibangun dengan pembiayaan dari Dana Keistimewaan Provinsi DIY. Selain untuk mendukung kegiatan kesenian yang ada di Kalurahan Sendang, fasilitas dari Balai Budaya ini mendukung adanya UMKM yang bertumbuh dan berkembang di Kalurahan Sendang. Sinergitas kesenian dan UMKM kita kembangkan menjadi sebuah potensi yang luar biasa yang kita embriokan dari Balai Budaya yang ada di Kalurahan Sendang. Jadi manfaat yang ada di Balai Budaya ini selain mendukung pelaku seni, juga menjadi daya ungkit yang cukup signifikan bagi para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Sendang. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kalurahan Sendang yang kita beri nama Sinar Agung sebagai salah satu kelembagaan atau lembaga yang menjadi pendukung dalam UMKM Kalurahan Sendang, baik itu dari sisi pemasaran dan permodalan yang ada, kita optimalkan agar UMKM yang ada di Kalurahan Sendang ini bisa bersinergi dengan Badan Usaha Milik Kalurahan selaku yang mewadai atau yang mengorganisir agar UMKM ini memiliki standar quality control yang terjaga, agar kita dalam memproduksi dan memasarkan produk-produk yang ada di Kalurahan Sendang ini memiliki ciri dan memiliki kualitas yang terjaga. Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui dana keistimewaan terus mendorong para pelaku UMKM supaya tidak mudah putus asa, selalu berinovasi dan berkarya.